Hadirin sekalian, pada pelatihan jurnalistik kali ini, adapun tema yang akan kita bahas yaitu mengenai etika jurnalistik dalam media sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, di zaman yang serba praktis ini, manusia jadi sangat ketergantungan pada media sosial. Begitu pula halnya dengan dunia jurnalistik. Kini semua pemberitaan bisa disebarluaskan dan diketahui secara cepat melalui media sosial. Tetapi kebebasan bermedia sosial terkadang membuat para penggunanya lupa bahwa dalam bermedia sosial masih diperlukan etika agar tidak melanggar norma-norma yang ada. Pengetahuan mengenai etika jurnalistik dalam media sosial berguna agar kita tidak mudah menyebarkan ataupun menerima berita yang belum diketahui kebenarannya. Lalu bagaimanakah cara agar kita dapat menyampaikan sesuatu dengan baik pada media sosial yang nantinya dapat dikomunikasikan dan dapat diterima dengan baik pula oleh publik? Hal itu akan kita bahas pada webinar kali ini. Nah, untuk membahas materi webinar pelatihan jurnalistik kali ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Iwayan Artike SPDM Hum. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, baik. Selamat pagi saudara peserta. Semoga selalu baik ya Pak G. Ya, benar. Ya, hadirin sekalian, untuk diketahui, Bapak Dr. Iwayan Artike SPDM Hum merupakan salah seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau merupakan penggiat gerakan literasi akar rumput di komunitas Desa Belajar Bali, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Beliau juga aktif menulis beberapa karya tulis seperti novel, esai, makalah, dan juga cerpen. Selain itu, Bapak Iwayan Artike juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan bergabung dengan beberapa yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan lingkungan. Pengalaman-pengalaman beliau berhasil menarik perhatian banyak pihak untuk mengundang dan menjadikan beliau sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan. Hal ini pula yang membuka peluang bagi beliau untuk dapat berbagai kesempatan pelatihan dan bahkan mengantongi sertifikat struktur literasi nasional dari Kemendikbud. Ya, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa webinar akan berlangsung selama 1,5 jam. 1 jam untuk penyampaian materi dan 30 menit untuk sesi tanya-jawab atau diskusi. Bagi yang ingin bertanya, disilakan untuk langsung menuliskan pertanyaannya pada live comment, karena pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu dan akan dibacakan pada saat sesi tanya-jawab atau diskusi. Baik, langsung saja kami persilakan kepada pemateri Bapak Dr. Iwayan Artike SPDM Hum untuk mulai menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak, disilakan. Oke, baik. Terima kasih saudara moderator atas pengantar yang sangat bagus ya dan berwawasan. Selamat pagi saudara-saudara peserta mahasiswa FBS ya, yang dalam hari pertama program pelatihan kita yang 2 hari. Untuk itu saya mohon kepada panitia menayangkan tayangan 1 terlebih dahulu. Saya minta bantuan, saya tidak melakukan berbagi layar ya dari sini. Silakan dibantu. Oke Bapak. Ketuanya langsung ya. 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 Kita mulai, saudara-saudara mahasiswa, ini adalah wawasan ya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dekan tadi, wawasan jurnalistik. Wawasan jurnalistik itu, ini adalah mulai jauh sebelum kalian lahir ya. Ini tahun 1500, mungkin hampir 500 tahun yang lalu ya, lebih ya. Ini ada istilah print capitalism ya. Apa yang dimaksud dengan print capitalism atau dari mana dia lahir? Print itu cetak ya, kapitalisme itu adalah kekuatan modal cetak. Jadi orang yang menguasai teknologi percetakan menjadi menguasai uang dan kaya raya.
Nanti akan saya sampaikan ke sana. Jadi mohon kalian semua agar tidak rugi mengikuti kuliah ini atau webinar yang bagus ini, yang dirancang oleh BEM. Yang pertama yang terpenting harus saya tekankan adalah print capitalism. Print capitalism itu cetak artinya, kapitalisme cetak itu bahasa Indonesianya. Apa itu kapitalisme cetak? Kapitalisme cetak itu lahir karena ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Sejak adanya mesin cetak, maka pengetahuan itu tidak lagi lisan, saudara-saudara. Pengetahuan kemudian ditulis, dan lahirlah penulis, lahirlah industri buku, terbukalah perpustakaan di kota dan di gereja atau di biara-biara, dan naskah-naskah tulis tangan di atas perkamen, di atas daun lontar pada kulit kayu, lalu ditulis menggunakan mesin cetak. Belum mesin tulis, belum percetakan ya, baru mesin cetak. Mesin cetak itu adalah hurufnya berupa timah, itu sebanyak sekali jumlah hurufnya. Kemudian satu halaman buku itu ditata dengan menggunakan satu huruf, kemudian dicetak. Bayangkan bagaimana susahnya mencetak sebuah buku pada awal sejarah. Dan ini kemudian berkembang menjadi mesin cetak atau offset, menjadi mesin fotokopi, menjadi mesin ketik elektrik, kemudian yang terakhir nanti menuju ke era yang akan kita bicarakan. Jadi kita berangkat dulu lebih awal, jauh ke belakang. Saya mohon ada yang siapa di antara kalian sudah menulis print capitalism, silakan diketik ya, agar saya bisa memantau aktivitas Anda. Mungkin ada yang sudah menulis print capitalism sama dengan apa? Ya, print capitalism itu, ya, oke, ya, ya, terima kasih, Ayuning, ya, print capitalism. Jadi, saya ulangi sekali lagi, penemuan teknologi percetakan melahirkan raksasa yang akan menguasai sejarah manusia, yaitu kapitalisme cetak. Apa itu kapitalisme cetak? Orang yang kaya raya karena memiliki industri percetakan. Orang yang kaya raya, yang menguasai, yang memiliki, yang menanamkan modalnya dalam industri percetakan. Misalnya menerbitkan buku, menerbitkan dokumen, dan membuat banyak sekali pengarang, penulis lahir dari print capitalism. Print capitalism ini kemudian menguasai sejarah manusia dan ikut mengendalikan sejarah. Jadi poin yang kedua itu, lahirnya print capitalism dari mesin cetak, kemudian mesin teknologi percetakan, kemudian dikuasai oleh para pemilik modal. Maka lahirlah industri percetakan seperti buku, surat kabar ya, maaf ini lupa saya sampaikan, surat kabar itu awalnya memang begitu. Jadi itu wawasan pertama, print capitalism. Lalu di situ lahirlah pula para penulis, para pengarang besar, para pujangga yang dihormati. Ya, di samping melahirkan orang kaya dalam bidang industri perbukuan dan percetakan dan penerbitan, maka di sini pula lahir pengarang, penulis yang terhormat. Saking terhormatnya, maka mereka itu menjalani hidup yang eksklusif. Eksklusif artinya penuh dengan kehormatan, kemewahan, dan tidak bisa dijangkau. Walaupun bisa dijangkau, dia melalui proses yang panjang, melalui berbagai saringan dalam masyarakat. Baik, sebelum saya mengarah ke slide berikutnya, ke tayangan berikutnya, saya jelaskan lagi, print capitalism itu dimulai dengan ditentukannya mesin cetak. Mohon saudara-saudara melatih bagaimana menyimak, kemudian bagaimana menuliskan. Hasil Anda menyimak poin-poin yang saya buat seperti ini, supaya tidak rugi kita berbincang-bincang. Dan kemudian harus disadari saudara-saudara sebagai fungsionaris mahasiswa
Anda sedang mengambil informasi dari momen yang penting, bukan momen yang tidak penting. Seperti penegasan Pak Dekan. Jadi bikin acara ini bermakna. 91 orang ya, ini tolong bikin acara ini bermakna dengan apa? Dengan berkonsentrasi, dengan fokus, dan dengan mencatat. Ini juga latihan menjadi seorang pemimpin. Oke? Jadi saya tegaskan sekali lagi, print capitalism itu lahir karena teknologi percetakan, ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg, dan mengubah sejarah manusia dari semua teks lisan kemudian ditulis, dari orasi di pasar menjadi membaca buku di perpustakaan, maka lahirlah perpustakaan di kota dan gereja-gereja, bahkan mungkin di beberapa biara, maka orang membaca. Itu dari segi ilmu, membantu perkembangan ilmu pengetahuan, dan orang berduit kemudian menginvestasikan uangnya, dan inilah yang kemudian menguasai sejarah sampai kemudian kita akan ketemu batasnya, gitu ya. Ya, jadi itu yang disebut dengan print capitalism. Modal, keuntungan yang dicapai oleh orang kaya melalui teknologi percetakan, mencetak buku, penerbitan, jual beli, perpustakaan, itu yang disebut dengan print capitalism. Dan tidak lupa juga lahirlah pengarang-pengarang besar, penulis terkenal yang menjalani hidup terhormat dan eksklusif. Ketika itu menjadi penulis, menjadi pengarang tidak gampang. Dan ini akan berbeda nanti ketika kita akan berbicara pada fase kedua materi saya. Ya. Berikutnya mohon tayangan 2 dan silahkan membuat catatan-catatan kecil, kesan-kesan langsung tayang ya, langsung di-post di sini biar saya bisa pantau kehadiran Anda. Ya. Oke. Ya, silakan tayangan kedua. Ya, terima kasih komentar Anda. Oke. Baik, kita akan masuk ini apa yang dimaksud dengan kekuasaan, kehormatan, dan ada power di bawahnya. Ya, produk cetak menjadi alat kekuasaan, kehormatan, dan daya atau kekuatan. Ternyata produk cetak itu, buku misalnya, informasi, itu bukan hanya sekedar diketahui, saudara-saudara. Pengetahuan itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mencapai kehormatan suatu bangsa, untuk mencapai kekuasaan. Dan mengapa demikian? Karena karena pengetahuan yang ada di dalam buku itu adalah power. Sekarang kita mengenal istilah big data. Kalau dulu knowledge, ada ahli yang mengatakan knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan. Jadi ini terjadi karena kapitalisme cetak, saudara. Karena print capitalism, ya. Jadi pengetahuan itu bukan hanya teori, tetapi pengetahuan itu bisa dipakai untuk mencapai kekuasaan, untuk menghancurkan orang lain terlebih dahulu. Saya sampaikan contoh kecil bagaimana Einstein sedih ketika harus merancang bom atom. Bom atom itu adalah berkah dari pengetahuan. Pengetahuan itu dipakai menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Setelah hancur, maka Amerika mencapai kekuasaannya, mencapai kejayaannya karena dia menggunakan power of knowledge, kekuatan pengetahuan. Jadi itu rangkaian berbicaranya ya. Jadi dari print capitalism itu kemudian melahirkan konsep eksklusivisme, kemudian melahirkan kekuasaan, kehormatan.
Dan pengetahuan di situ bukan hanya pengetahuan, tetapi pengetahuan adalah kekuasaan atau knowledge is power. Ya, oke. Saya akan tegaskan sekali lagi. Mohon maaf di layar, kenapa ya? Oke. Oke, masih di tayangan tadi Saudara Pendi ya, kekuasaan kehormatannya. Ya. Ya. Ya, jadi poin dalam tayangan kedua adalah ternyata pengetahuan itu digunakan oleh untuk mencapai kekuasaan. Ya, ada istilah knowledge is power. Itu. Ya, kita masih di sana ya, di slide di tayangan kedua. Ya, silakan dibuat chat kecil ya, kesan selesai satu tayangan agar lebih saya tuntun proses Anda mengikuti kelas webinar ini. Karena yang pertama adalah kekuasaan dan kehormatan itu. Saya mohon jeda sebentar ya, ini ada tamu, sebentar aja. Iya Pak. Halo, Pak Meliki ya? Iya Pak, iya Pak. Oh, iya. Pantas. Oke, harap maaf saya ini ada pembagian masker, ini adalah risiko work from home ya. Jadi pada ya antara urusan rumah tanpa mengurangi rasa hormat ya, saya akan lanjutkan. Ya. Oke. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, ada kekuasaan, kehormatan, dan kekuasaan dan kehormatan itu berbasis pada pengetahuan, saudara. Ya, jadi Anda jangan merasa bahwa pengetahuan itu tidak berguna. Ya, jadi pengetahuan itu sangat penting. Maka ada istilah knowledge is power. Sekarang namanya big data. Siapa yang menguasai data, maka dia menguasai peluang ya, peluang untuk menang itu. Oke. Baik, itu poin untuk tayangan 2. Mohon panitia masuk ke tayangan 3. Apa yang akan terjadi dengan ya hegemoni? Saya harus jelaskan, ini istilah kampus yang harus kalian pahami sebagai fungsionaris mahasiswa. Hegemoni itu adalah Anda dikuasai oleh kekuatan yang menguasai Anda dengan baik. Anda dikuasai tetapi tidak merasa dikuasai. Tetapi tidak merasa dipaksa Anda untuk patuh. Ya. Anda ketika SMP atau SD disuruh upacara bendera. Anda mau melakukannya dan Anda tidak pernah menolak, walaupun Anda nggak nyaman, walaupun Anda menyanyikan lagu Indonesia dengan setengah hati, tetapi Anda berdiri di lapangan upacara. Itu terjadinya hegemoni negara. Nah, sebagai pemimpin, Anda harus menyadari teori hegemoni ini.
maka pemimpin itu harus bisa melakukan hegemoni dengan baik. Ya, apakah Anda tidak merasa terhegemoni oleh pasta gigi? Apakah salah kalau kita tidak menggunakan pasta gigi? Lalu kenapa Anda membeli pasta gigi? Siapa yang menyuruh? Itu adalah hegemoni pasar. Ya kan? Lalu Anda terhegemoni oleh berbagai hal. Ya kan? Nah, lalu hegemoni yang akan saya sampaikan berikutnya adalah berkaitan dengan kata di bawahnya, yaitu jaringan media. Ya, Green Capitalism menghegemoni kehidupan manusia. Salah satu agen hegemoni adalah jaringan media. Ya, Anda tidak sadar juga banyak buku yang menghegemoni kita. Kenapa kita harus membaca buku-buku di sekolah? Kenapa kita tidak membuat buku sendiri? Kenapa? Itu semua hal yang itu semua terjadi karena guru menjadi agen hegemoni pengetahuan. Saya jelaskan sekali lagi, mohon dicatat di catatan Anda, hegemoni adalah menguasai dengan tidak merasa dirugikan dan tidak merasa dikuasai, tetapi diam-diam diambil kepatuhan Anda dan bahkan uang Anda diambil dari sana. Tetapi Anda tidak merasa kehilangan apapun. Jangan Anda berpikir bahwa agama itu tidak menghegemoni. Itu mengapa Anda mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ini berpikir kritis, mohon maaf ya. Mengapa Anda mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama? Pakaian adat, segala macam ya. Yaitu karena Anda dikuasai dengan halus tanpa Anda merasa dirugikan. Tetapi justru sebaliknya, Anda merasa diuntungkan oleh yang menghegemoni Anda. Oke, Anda merasa untung dengan menggunakan pakaian tertentu, pergi ke pura dan lain-lain, menggunakan produk kosmetik tertentu, Anda merasa untung dan bangga bahkan, tetapi sebenarnya orang yang membangun hegemoni itu tidak menginginkan kepatuhan, tetapi mencuri uang Anda. Jadi itu yang dimaksud dengan hegemoni. Hegemoni adalah kekuasaan yang terjadi dengan manis tanpa terasa kita dikuasai. Artinya hegemoni itu adalah kepatuhan dan hegemoni itu jarang menimbulkan pemberontakan. Nah, yang lagi tren sekarang adalah kan kritik jering kepada ID bahwa ID itu sebenarnya terhegemoni oleh WHO, ya. Jadi itu jering sedang menolak hegemoni, ya. Kalian tentu mengikuti drummer SID sedang menolak hegemoni sebenarnya. Itu. Bagaimana dia menolak hegemoni? Lalu mengapa kita diam semua? Karena kita terhegemoni. Ya kan? Yang tidak terhegemoni itu jering dan yang ada di situ kan. Lalu musik pop. Musik pop itu menghegemoni kita. Ya kan? Lalu ada yang membuat musik indie musik. Indie musik itulah yang melepaskan hegemoni. Tetapi saking kuatnya hegemoni itu, indie musik itu termarginalisasi, terpinggirkan. Nah, bagi siapa di kalangan fungsionaris BEM yang tidak menyukai label major ya, dan lebih memilih kepada indie, underground kayak begitu, punk, tato, maka kalian masuk kepada insan yang menolak hegemoni. Tetapi harus hati-hati, ini agak dualisme bagi fungsionaris kemahasiswaan, karena Anda sebenarnya diam-diam menjalankan hegemoni organisasi.
Ya. Ya, jadi poin berikutnya di dalam tayangan ini adalah hegemoni. Mohon kalian, maaf saya harus membimbing sedikit ya, karena ini kita di Bali itu jarang mendapatkan kelas-kelas filsafat, kelas-kelas underground semacam ini, maka saya harus berikan racun sedikit, positif ya tentunya, untuk memahami secara kritis istilah hegemoni. Lalu saya akan fokus sekarang kepada kata di bawahnya, itu jaringan media. Dan kalian mohon melihat ya, slide ini ada dua perpaduan, saudara. Tulis tangan, Anda bisa lihat dengan menggunakan cat, pensil warna, kemudian saya scan, lalu ada yang diketik. Ini adalah usaha saya dengan sangat sadar, saya menolak hegemoni template. Saya harus hadir di dalam tayangan ini, tulis tangan dengan cara ini, gitu ya. Jadi saya nggak mau bergantung penuh kepada hegemoni teknologi. Bukan karena saya lahir sebagai digital imigran, tetapi karena sebuah kesadaran tidak menyamakan diri dengan jeringlah. Tetapi saya ingin menyadari bahwa saya masih harus melawan hegemoni. Ya, ini agak sana larinya sedikit ya. Ini pelatihan jurnalistik yang memang harus dimulai dengan mempertajam pikiran seperti kata-kata Pak Dekan tadi. Prosesnya juga harus dibangun ya. Oke, jadi mari kita perhatikan jaringan media. Apa itu jaringan media? Jaringan media itu adalah media massa yang menyebarkan informasi, yang menghadirkan apapun kepada kita di surat kabar, di televisi, di radio, yang dia takar sesuai dengan keinginannya dia gitu. Contohnya CNN. Kalau sudah CNN memberitakan kok jadi benar. Kemudian di Bali TV itu menjadi referensi. Itu yang menjadi agen hegemoni kita. Apa yang ada di televisi seolah benar. Nah, siapa yang menyukai, mengapa kita dulu K-pop itu ya, Korea itu kan masuknya melalui televisi. Walaupun sekarang akan lain cerita, nanti saya akan singgung ke situ. Ya. Jadi jaringan media itu lama menghegemoni kita, saudara-saudara. Ya, mulai Perang Dunia Kedua, tidak ada pilihan lain, maka yang ada ketika itu adalah koran, radio, dan televisi. Saya berikan contoh. Media pada masa Presiden Soeharto tidak boleh keluar dari kebijakan presiden. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menguasai media massa. Tidak boleh ada yang mengkritik Soeharto. Ya. Karena itu semuanya harus mendukung Soeharto. Itu menunjukkan bahwa media pada zaman Soeharto alat untuk menghegemoni. Dan Metro TV pernah menjadi keinginan semacam itu. Ya. Baik, kita akan itu poinnya, yaitu apa yang menghegemoni kita adalah jaringan media. Oke. Saya berikan contoh. Ketika televisi swasta menjamur ya di Indonesia, oke, maaf jeda sebentar, silakan Anda bikin catatan. Oke, saya lanjut lagi. Maaf dari dapur, sambil masak ini saya presentasi. Oke, siapa yang tertawa ya mendengar saya sambil masak presentasi boleh sampaikan di screen ya, biar bisa kita ini. Oke, saya akan berikan contoh bagaimana jaringan televisi swasta di Indonesia menghegemoni kita. Saya adalah orang yang menolak hegemoni ketika saya sangat membenci Raffi Ahmad, rumah Raffi Ahmad, keluarga Raffi Ahmad itu diekspos habis-habisan
Dan dialah pelacur sebenarnya yang sesungguhnya. Dia bukan hanya sendiri pelacur, anaknya pelacur, istrinya pelacur, semuanya pelacur dalam keluarga itu karena dia itu menjual kehidupannya kepada publik. Jadi bukan pelacur yang ditangkap oleh polisi yang harganya 80 jutaan itu. Tapi orang nggak merasa terhegemoni. Lalu kita dicekoki oleh iklan di situ. Lalu kita setiap hari mendengar lelucon Sule. Ya, Agis Gagap itu. So, itu yang kita dengarkan. Lalu Ida Lela itu pedangdut-pedangdut lama itu ya, hilang. Dikubur oleh hegemoni media baru. Jadi Anda tidak tahu ya, mengapa Anda tidak tahu terhegemoni? Karena memang konsep hegemoni demikian. Seolah-olah apa yang ada di televisi itu benar. Nah, itulah yang dibangun lama sekali. Saya sebagai penulis berjuang untuk bisa nembus Kompas dulu. Dan banyak sekali para penulis memandang para penulis senior memandang remeh para penulis muda. Untuk bisa tembus koran sangat susah. Ingat, kita masih ada di dalam pembicaraan print kapitalisme. Ya. Kita belum masuk keluar dari topik makalah yang diminta panitia. Belum, ini lebih masuk dulu ke sana. Saya harus tanamkan akarnya terlebih dahulu, harus masuk ke akar ya. Baik, kita masuk ke tayangan berikutnya. Mohon diganti tayangan itu beralih ke, ya silakan. Baik, agen jahat ini ya. Print kapitalisme itu adalah agen jahat. Ya, sangat dia melakukan berbagai kejahatan, apa saja yang menjadi agen jahat print kapitalisme, koran saudara-saudara. Bahwa ada koran nasional, ada koran pinggiran, ya. Ya, koran itu sangat menghegemoni. Ada di Indonesia itu kita tahu Kompas, Tempo, majalah Tempo itu ya. Kemudian televisi tentu saja. Dulu televisi pemerintah lama menghegemoni pada zaman Orde Baru. Karena televisi Republik Indonesia menjadi alat bagi pemerintah untuk membangun hegemoni, untuk membangun citra presiden yang hebat, membangun citra seorang bapak pembangunan. Maka layar televisi Indonesia pada masa Orde Baru adalah wajah Presiden Soeharto ya. Itu. Jadi setiap hari, setiap detik rakyat melihat televisi dan melihat wajah Soeharto. Kemudian program televisi juga menghegemoni kita saudara-saudara. Contohnya sinetron. Ya, sinetron, kemudian pop Korea itu juga menghegemoni kita. Kuis ya, kuis menghegemoni kita. Ya, jadi semuanya, dan yang tidak kalah pentingnya yang menghegemoni kita adalah iklan, saudara-saudara. Iklan. Saudara membeli sesuatu yang ada di pikirannya adalah iklan. Seperti yang saya katakan tadi, mengapa kita salah kalau tidak menggunakan pasta gigi misalnya? Ya, kenapa? Kenapa harus mengganti sabun kita dari sabun batangan menjadi sabun cair? Itu semua karena kita dibentuk oleh iklan. Jadi iklan itu menghegemoni kehidupan kita. Kemudian yang menghegemoni kehidupan kita adalah redaktur. Kenapa kita begitu hormat, kagum kepada Najwa Shihab, misalnya para pewawancara itu? Coba Anda lihat bagaimana televisi menghadirkan pewawancara, misalnya Rory Asari, sok pintar anak ingusan itu menurut saya. Maaf saya sedikit menyampaikan nggak nyaman saya menonton itu, kok lebih pintar dia kayaknya dibandingkan dengan para praktisi. Pemerintah selalu dikritik, ya. Pemerintah selalu dikritik seolah-olah Pak, dan anehnya lagi kenapa yang diwawancara itu menjawab gitu. Para tokoh-tokoh kita tuh kok kayaknya
tunduk juga kepada print kapitalisme itu, sisa-sisa print kapitalisme. Lalu ada pesohor ya, selebritas itu, selebriti. Ya, itu juga menghegemoni kita. Ya, kita masih kagum dengan gaya mereka gitu ya. Kesombongan mereka. Itu, dan itulah kemudian yang memasuki politik tanah air dengan modal ketenaran, dan dia hadir di gedung DPR. Itu Eko Patrio misalnya kan, semacam itu. Dan yang lagi satu yang menghegemoni kita masih print kapitalisme, yaitu penerbit. Gramedia misalnya kan, karya-karya kita tidak bisa masuk ke penerbit-penerbit besar itu. Dia yang menentukan. Ya, jadi begitu susahnya kita hidup pada masa print kapitalisme. Baik, saya tegaskan sekali lagi sebelum masuk tayangan berikutnya adalah ada berbagai agen jahat print kapitalisme, koran saudara-saudara. Hanya koran nasional yang dianggap penting. Terus koran-koran kecil di daerah tidak dipandang sebelah mata, dan wartawan-wartawan ibu kota, media besar saja yang terhormat, dan koran-koran di daerah tidak dihargai. Maka banyak penulis ingin masuk koran nasional. Dan saya bagian dari itu untuk melakukan perjuangan, tapi sekarang sudah selesai. Karena baru menyadari tidak ada gunanya, itu semua permainan para redaktur. Ya, kalau kenal redakturnya, bisa masuk tulisan kita dengan lebih gampang. Kalau tidak kenal, enggak. Itulah kejahatannya, tidak objektif. Ya. Baik, yang sudah itu kemudian majalah juga menjadi agen jahat dalam print kapitalisme, televisi, ya, program televisi yang memang dibuat seperti itu, kemudian kita ikut di dalamnya. Tetapi ada memang program televisi yang memang lebih humanis. Contohnya Oprah Winfrey itu ya, yang lebih humanis. Kemudian ada iklan yang menghegemoni kita, ada redaktur, dan para pesohor, dan tentu para penerbit. Baik, mohon kita masuk ke tayangan berikutnya ya, agar saudara-saudara lebih paham. Kemudian kita masuk ke ini saudara, yang terjadi, inilah yang lama berkembang, ada konsep mayor atau major, kemudian indie. Ini lama sekali. Yang indie ini adalah orang-orang pemberani yang mencoba untuk menolak dan melawan hegemoni. Ya. Pertentangan sepanjang sejarah print kapitalisme. Lalu sebelum adanya dunia seperti sekarang, di Bandung berkembang industri-industri rumahan. Kemudian menjadi distro. Distro itulah indie label. Akan berhadapan dengan Matahari, dengan Makro, dengan mall-mall besar nasional. Itu ya, itu semua mayor di situ, produk-produk mayor. Dalam dunia musik juga begitu. Kemudian dalam dunia penerbitan juga begitu, saudara-saudara. Di Magelang muncul penerbit-penerbit indie, di Jogja muncul penerbit indie. Ya. Dan sekarang di mana-mana gampang sekali menemukan penerbit indie, dan tidak bergantung kepada Gramedia. Itu adalah simbol print kapitalisme ya. Baik. Ya, jadi dari konsep hegemoni yang ingin dilawan oleh sedikit orang melahirkan pertentangan dalam sejarah print kapitalisme, yaitu major dan indie. Ini mayor dan indie bisa masuk ke berbagai kehidupan. Musik misalnya, pendidikan, pakaian, makanan, ya, semua masuk bisa ke situ. Baik, mohon masuk ke tayangan berikutnya. Kita akan menuju kepada zaman kita, zaman Anda. Saya masih izin ya, ada di dalam zaman kalian. Di situ ada internet, kemudian ada revolusi 4.0,
perubahan besar dunia generasi keempat ya, maka jurang kehancuran print kapitalisme datang. Dia akan terkubur nanti. Di bawahnya ada simbol apa itu? Kalian tahu? Silakan. Itu simbol YouTube, Bapak. Ya, itulah yang membebaskan kita sebenarnya sekarang. Ternyata kalau kita cermat menonton YouTube, maka kita mulai menyadari televisi membohongi kita habis-habisan. Televisi menunjukkan misalnya, saya kasih tahu, televisi menunjukkan kepada kita program-programnya tentang permusuhan Cina dan pribumi begitu hebatnya. Tetapi ada seri program YouTube, KIG ya, Keliling Indonesia Gratis, adalah sebuah program dari seorang YouTuber mencoba apakah benar bangsa Indonesia ini pendendam. Maka dia keliling Indonesia. Maka dia tidak percaya lagi. Risi Riki itu, yang KIG itu, korban 98. Diselamatkan oleh, ketika itu dia tidak dengan ayahnya di Jakarta. Lalu dia mencari kapal laut, mencari kapal udara, nggak bisa. Dengan dua adik, kalau nggak salah, ibunya menangis, membawa anak yang masih kecil. Dapat kapal, lalu tinggal di Kalimantan. Setelah dia besar, sekarang dia mempertanyakan, apakah benar bangsa Indonesia ini bangsa pendendam? Maka dia melakukan program KIG, Keliling Indonesia Gratis, kemana-mana. Lalu dia menemukan Indonesia tidak seperti yang dibangun oleh televisi, saudara-saudara. Ya, tidak memperuncing perbedaan, tetapi YouTube memberikan kita berbagai aspek yang disembunyikan oleh kapitalisme televisi. Anda tidak pernah bisa menonton wawancara Titik Puspa dengan yang hampir 1 jam di televisi. Anda tahu Titik Puspa hanya bernyanyi lagu Kupu-Kupu Malam, tetapi dalam program YouTube kita tahu bahwa Titik Puspa menjauhi keluarga cendana karena Titik Puspa takut menjadi bagian dari kehidupan yang sangat tidak dia sukai. Jadi saya sebagai digital imigran, orang yang tidak lahir di dalam seperti kalian, merasa dimerdekakan oleh teknologi Anda. Jadi program yang saya tonton sekarang di rumah bukan lagi televisi, saya bebas dari iklan, saya bebas dari para pesohor murahan, dan saya bisa masuk dan bisa dibebaskan oleh para YouTuber. Tergantung kita memilih memang. Ini akan kita bicarakan bagaimana kemudian strategi kita menjadi jurnalis di era disruption era. Jadi itu nanti poin kita. Kita agak masuk ini, sudah mulai masuk ke topik kita. Jadi internet datang, saudara-saudara. Kemudian saya ambil contohnya, yang terpenting dari internet itulah YouTube. Di sini kita terbebaskan. Kita leluasa menonton. Kita ingin apa? Ingin menonton orang masak, dan masakan-masakan Cina yang begitu kompleksnya, semua ada di halaman rumah dan lain-lain, kita bisa pilih. Saya ingin melihat, membuktikan kenapa di Bandara Ngurah Rai selalu penerbangan ke Labuan Bajo begitu hebat. Saya semula membayangkan Labuan Bajo itu hanya kota kecil dan terpencil ya. Ternyata setelah kita cari di YouTube, waduh bagaimana hebatnya pembangunan di Labuan Bajo. Walaupun di sekitarnya miskin. Tapi kita bertemu dengan sebuah ironisme di situ ya. Oke. Baik, mohon dicatat, maka print kapitalisme hancur oleh revolusi 4.0. Dan salah satu simbol besarnya di situ yang saya anggap penting adalah YouTube, karena di situ kita bisa menjadi apapun. Oke, mohon dilanjut kepada tayangan berikutnya. Mudah-mudahan waktu cukup ya. Ya. Apa itu disrupsi, saudara? Dan inilah yang terjadi.
warisan print kapitalisme jungkir balik oleh disrupsi. Contohnya adalah Gojek, saudara. Contohnya adalah Grab. Itu menghancurkan perusahaan taksi, saudara. Menghancurkan perusahaan ojek. Ojek yang sangat jahat, bau kita kalau numpang ojek. Kalau ngojek, mungkin kalian jarang ya pakai Gojek. Kalau saya terbiasa menggunakan itu kalau ke Denpasar, kemana nggak bawa kendaraan. Lalu kita bisa memesan hotel, saudara, dengan murah sekali. Pesan hotel murah sekali dapat. Dan gampang bisa bayar di tempat itu. Jadi hotel, apapun itu sangat gampang. Pesan makanan juga begitu. Kemudian kalau nggak salah sekarang ada cari kos itu tidak perlu ya. Saya lihat ada kos itu. Kita cari kos dengan aplikasi tertentu. Ya, maaf saya ada sedikit jeda dengan ini. Ya, maka muncullah agen baru di sini. Agen baru itu misalnya siapa agen baru dalam jurnalistik, dalam ekonomi. Semuanya boleh berjualan tanpa harus memiliki toko. Maka banyak sekali mall gulung tikar digantikan oleh online shop, ya, toko-toko online. Dan toko-toko online itu bisa besar, bisa kecil. Dan semua orang boleh berjualan, kalau dulu tidak. Jadi inilah yang disebut disrupsi. Ruang guru muncul mendisrupsi sekolah, saudara. Ya, tetapi daring sebenarnya itu mendisrupsi tatap muka. Oke. Jadi agen baru muncul. Agen baru itu apa? Koran, kita bisa menjadi jurnalis, kita bisa menjadi sutradara, kita bisa bikin film pendek, kita bisa punya televisi channel, misalnya channel BM channel, atau apapun namanya. Anda tinggal siapkan program wawancara khusus dosen, misalnya semua dosen Anda wawancarai, kemudian tayang, kemudian Anda wawancarai alumni, dengan kamera seadanya bermodal tripod biar tidak goyang, kemudian edit sedikit dengan memanfaatkan program-program editing baru yang ada, yang dulu dikuasai di kamar gelap studio, itu hanya orang tertentu yang bisa ngedit film. Ngisi suara segala macam itu gampang sekali. Jadi kemudian Anda tayangkan, tidak perlu punya studio penayangan, dari rumah saudara, dari kamar kos, dari jalan, dari mana saja. Itu tayang, gampang, asal ada jaringan terutama. Jadi agen baru itu siapa? Siapapun bisa jadi agen baru. Dan agen baru ini juga misalnya kita adalah agen di akun Instagram kita, di akun Twitter, di akun Facebook, itu kita adalah agen. Mengapa? Karena di situ kita menjadi guru, kadang-kadang menasehati orang. Kemudian kita mengutip, ya, ingin menasehati orang, mengutip, atau kita membuat postingan sendiri di situ. Karena itu kita kadang-kadang juga menjadi memberikan siraman rohani. Oh, jangan berfilsafat di situ, menjadi filosof. Anda bisa tiba-tiba menasehati teman dan lain-lain. Itu. Jadi era 4.0 melahirkan mendisrupsi apa yang ada. Kemudian kita tidak lagi berbelanja dengan produk bermerek di matahari yang dibuang bohong sebenarnya. Misalnya di mall atau di mana. Mungkin Quicksilver, Volcom itu udah hilang gaungnya, diganti dengan pakaian-pakaian indie yang dipasarkan, harganya ditentukan sekian, tapi setelah dihitung ya lumayan mahal karena ada ongkos kirim, ya. Yang semacam itu, ya. Jadi pakaian kita itu udah beda. Kalau dulu itu seragam karena dikuasai, sekarang udah mulai dilawan. Kita tidak penting merek lagi, tidak penting. Yang penting adalah lagi testimoni teman, gitu, ya. Maka iklan juga sekarang tidak penting lagi karena agen iklan itu Anda sendiri. Misalnya Anda pergi makan di mana, kemudian Anda membuat ulasan sedikit, maka itulah iklan. Ya, jadi begitu poinnya. Jadi ingat ya, print kapitalisme berakhir dengan munculnya 4.0, revolusi 4.0, internet, masyarakat berjaringan, dan mendisrupsi kehidupan kita. Mendisrupsi artinya mengganti, maka muncullah semuanya kita sekarang agen, ya.
kita tidak lagi subjek yang menonton, tetapi kita adalah pelaku dan penonton sekaligus. Baik, itu poinnya. Maka kita akan masuk ke bagian 10 menit, 15 menit terakhir ya. Oke, silakan slide tayangan berikutnya. Lagi satu slide. Ya, bagaimana dalam dunia jurnalistik saat ini? Ya, dunia jurnalistik juga terdisrupsi, saudara. Ya, dunia dunia jurnalistik juga terdisrupsi. Contohnya apa? Anda pernah mendengar istilah jurnalisme warga? Ya, jurnalisme warga ya, artinya Anda sendiri bisa menjadi jurnalis. Misalnya Anda menemukan peristiwa, Anda posting di Facebook, ada foto, itu yang disebut jurnalisme warga. Lalu Anda punya kamera, buat video sendiri, kemudian merekam, itu Anda lakukan sendiri. Karena itu banyak sekali kejadian sekarang diberitakan oleh kalian, yang mana hal itu tidak mungkin terjadi. Pertanyaan saya adalah, mengapa sekarang sangat mudah menjadi jurnalis? Tolong dijawab dulu semuanya, nanti ditayang, nanti akan kita lihat beberapa komentar, moderator yang akan memilih. Mengapa kita sekarang di era disrupsi, revolusi 4.0 sangat mudah menjadi jurnalis? Ada apa di sana? Tadi semuanya bisa menjadi jurnalis ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam era ini? Yang terpenting adalah sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, adalah kalian harus tetap memikirkan kode etik jurnalistik, yang mana hal itu diatur dengan baik di dalam kapitalisme cetak. Dan kapitalisme digital memberikan peluang kepada kita semua, namun hal itu belum terumuskan dengan baik. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan di sini adalah minimal kita bisa menggunakan bahasa secara baik gitu. Apa itu bahasa secara baik? Berkomunikasi tanpa menyinggung orang lain. Karena itu, apa manfaat dari webinar ini bagi kalian secara pribadi? Ketika nanti Anda membuat postingan, harus memikirkan 5W 1H. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian pikirkan apakah ini konsumsi pribadi atau tidak. Lalu tulis dengan jelas, berikan penjelasan keterangan foto pada tulisan Anda dengan baik, sehingga orang mendapatkan pengetahuan dari semua postingan Anda. Jangan menyampaikan kata-kata kasar, mengumpat di dalam media sosial. Karena konsep jurnalisme pada era sekarang bukan jurnalisme seperti pada print kapitalisme. Konsepnya adalah ketika Anda menulis berita, menulis status di Facebook, di Instagram, membuat penjelasan-penjelasan, itu adalah pekerjaan jurnalis. Tetapi dalam pengertian yang baru, saudara-saudara. Karena itu, tolong jangan ada orang sampai bertanya. Misalnya, Anda memotret sesuatu, jelaskan siapa dia, bagaimana dia, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, kanggokan, atau mengetik lebih capek sedikit, tetapi orang mendapatkan pengetahuan. Harus memberikan sesuatu yang berguna bagi Anda dan bagi masyarakat. Contohnya adalah ketika ada orang meninggal, lalu difoto ketika dia sedang sekarat, dan fotonya tidak menarik untuk dilihat, maaf, kadang menyedihkan dan menjijikkan, dan itu jangan dilakukan. Memberitakan orang mungkin bisa foto ketika dia masih hidup, kenangan yang masih hidup, baru ceritakan sedikit. Itu contohnya. Kemudian jangan berkata kasar, jangan menggunakan kata cai misalnya ya, jangan mengumpat di dalam dunia sekarang. Ya, itu beberapa poin yang penting dan yang
perlu saya tegaskan pada bagian akhir dari kelas ini, dari webinar ini, presentasi saya adalah bahwa Anda harus belajar sedikit ilmu jurnalistik, ya. Misalnya bagaimana cara bikin berita, bagaimana cara nulis esai, ya, dan cara bagaimana menggunakan bahasa. Contohnya adalah, misalnya menulislah dengan lengkap, subjek, predikat, objek. Seorang mahasiswa sukses meraih IPK tertinggi pada waktu wisuda kesekian. Orang tuanya sangat bangga, orang tuanya dalam kurung seorang petani, sangat bangga diundang oleh rektor, gitu misalnya. Ya, jadi begitu. Jadi jelaskan dengan baik. Lalu Anda adalah setiap tulis yang Anda buat, Anda adalah jurnalis dalam pengertian baru. Ya, itu yang sangat penting. Kemudian menggunakan media sosial di mana yang isinya adalah teks, gambar, maka Anda kalau bisa harus berpikir apa keuntungan, apa hal positif yang saya dapat dari saya bermedia sosial. Contohnya, saya rajin menggunakan Facebook, maka saya dikenal oleh banyak orang kegiatan saya. Karena setiap saya posting di Facebook ada tema yang jelas. Temanya apa? Gerakan literasi. Itu, ya. Begitu caranya. Dan kalau Anda berjualan di Facebook, pilih cara yang lebih baik. Jangan meneror, jangan kelihatan mengiklankan, orang sudah nggak percaya dengan iklan. Ya, tidak ada lagi bergantung kepada hal itu. Ingat, dunia jurnalistik adalah dunia yang berdasar kepada keterampilan menulis. Lalu, jurnalistik berkaitan dengan foto, dan pelajari bagaimana memotret yang bagus. Tentu di sini saya tidak bisa menyampaikannya, mungkin mestinya ada sesi foto digital atau apa ya dalam pelatihan ini. Kemudian Ini nanti ada, Pak. Ya, sehingga karena tidak mungkin sekarang tanpa foto, saudara. Ya, mestinya ada sedikit tambahan, di samping ada jurnalistik teksnya. Saya kan lebih mendasar dan umum, kemudian ada yang lebih teknis. Misalnya bagaimana foto-foto yang sopan di media sosial saat ini. Sehingga Anda tahu dan itu bermanfaat bagi Anda menggunakan kamera. Contohnya adalah misalnya video itu jangan membuat kepala pusing gitu misalnya. Ya, memotret itu jangan bergerak atau apa sih bagaimana caranya untuk melakukan itu dan menggunakan bahasa yang efektif karena dalam dunia sekarang bahasa tidak sendiri, tetapi bahasa teks itu harus bergabung dengan gambar. Baik, saudara moderator, kurang lebih itu ya. Mudah-mudahan waktu cukup untuk sedikit tanya jawab. Saya kembalikan kembali kepada saudari moderator. Oke, Bapak, terima kasih atas materinya. Hadirin yang kami hormati, demikian materi yang telah dibawakan oleh Bapak Dr. Iwayan Artika SPDM Hum. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi yang ingin bertanya, disilakan untuk menulis pertanyaan pada live comment. Baik Bapak, ini ada satu pertanyaan dari Kadek Fendi Permana Merta dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Ya. Pertanyaannya seperti ini, jaringan media secara tidak sadar menghegemoni. Lalu apakah kita tidak boleh percaya pada media karena kita tidak tahu apakah media tersebut menjadi alat hegemoni pribadi atau golongan tertentu? Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang secara pada awalnya kita nggak tahu. Pada awalnya kita menganggap media itu baik-baik saja. Tapi kalau tahu kita apa yang terjadi sebenarnya media itu memiliki misi tersendiri. Nah, sementara Anda terhegemoni, maka Anda tidak tahu diri Anda terhegemoni. Ketika Anda mulai masuk ke dalam dunia media itu, maka Anda tahu. Ya, ketika itulah pentingnya gitu loh. Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak pernah menyadari bahwa kita terhegemoni. Masalahnya sekarang adalah ada kelompok tertentu yang ada di atas kita.
Maka kalau kita bisa akses ke atas, maka kita tidak akan terhegemoni. Nah, sekarang mengapa hegemoni itu hilang? Karena semua orang melakukan menjadi agen sendiri gitu. Kalau dulu kan ada yang menjadi agen, ada yang menjadi objek. Nah, sekarang yang berjualan itu kan semuanya berjualan. Mengapa kita semua berjualan? Mengapa kita semua bisa nulis berita? Ya karena kita punya teknologi yang memang dibuat massal. Jadi jawabannya tadi itu adalah mengapa kita sekarang bisa menjadi jurnalis, bisa menyebarkan berita, ya karena kita punya alatnya. Satu, punya alat untuk merekam, mencatat, punya alat memotret, membuat video, mengedit, kemudian punya alat untuk mengetik, di touch komputer atau membisikkan suara rekaman, dan kemudian kita punya cara untuk akses jaringan. Akses jaring itu apa? Internet. Sehingga selesai semua diketik, dipoto, diberi komentar, diberi judul, kemudian dipost dan menyebar. Nah dulu itu yang nggak ada gitu. Itu hanya dimiliki oleh perusahaan televisi, oleh koran besar. Tetapi sekarang kantor berita itu ada di tangan Anda. Dan kita adalah agen semuanya. Agen berita, agen perjalanan, agen apapun kita bisa lakukan sekarang. Ya kan? Nggak perlu punya toko kan? Entah barang belum ada, nanti kalau ketika ada, yang penting punya foto aja dulu. Ketika ada orang tertarik beli, baru ambil. Oh, tadi ada nangka loh, di sana di jalan di Git-Git. Saya ambil dulu lah, jual, ambil. Kemudian nggak bisa Anda bawa sendiri. Cari Gosen, Gojek itu. Tolong kirim nangka ini ke sana. Selesai urusan kan. Nah itulah yang dimaksud saat ini kita semua menjadi agen, di mana dulu kita adalah objek. Ketika kita dulu menjadi objek, maka ada orang yang menghegemoni. Hegemoni itu sekarang habis karena kita menjadi agen. Saya kira itu untuk saudara penanya dan saudari Liana sebagai moderator. Jika ada waktu dan jika mungkin masih ada 1-2 pertanyaan, silakan disampaikan ya. Iya, terima kasih atas jawabannya Bapak. Semoga memuaskan bagi yang bertanya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Abdi Putra melalui YouTube streaming. Ya. Izin bertanya Bapak, jurnalistik memiliki kode etik jurnalistik yang memuat banyak tentang jurnalis. Apakah kode ini masih relevan di era saat ini, mengingat saat ini online jurnalis telah berkembang? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, itu yang saya katakan tadi. Mungkin beberapa kode etik jurnalistiknya bisa, asalkan itu berlaku umum. Karena sekarang justru kode etik yang berlaku adalah kode etik sosial, yang lebih universal ya, yang lebih umum. Misalnya kita memposting foto berciuman bibir ya, mungkin nggak nyaman. Kita lihat di belahan dunia tertentu, tapi di tempat lain nggak jadi masalah kan. Jadi itu yang memang harus dipelajari, saudara. Maaf saya nggak sampai sedetail itu ya. Saya biasanya menekankan kita nyaman nggak ketika kita menerima postingan teman itu. Kalau tidak nyaman, lalu apakah kita diam atau bagaimana? Itu. Tidak semua berita itu bikin nyaman. Misalnya berita COVID, pasti kita nggak suka berita tertentu dan mengharap ada berita tertentu kan. Karena itu yang kita lakukan sekarang adalah self-editing ya. Melakukan editing untuk diri sendiri. Itu. Pikirkan terlebih dahulu, mengganggu nggak, menyinggung nggak, itu semua kita yang tentukan sekarang. Jadi kode etiknya itu sebenarnya kita yang lebih menentukan sekarang untuk sementara ini. Tetapi jangan lupa kode etik tertinggi adalah ancaman undang-undang itu, saudara. Ya kan? Nah kasus yang menerima jering itu kan itu masalahnya. Dia dijerat dengan undang-undang itu gitu. Dianggap melecehkan atau mencemarkan nama baik itu. Nah, jadi kode etiknya tetap boleh dipelajari, print kapitalisme. Di situ ada SARA kan, tidak boleh menyinggung SARA atau apa. Tapi sekarang kan SARA sering disinggung oleh banyak orang kan sekarang. Coba Anda lihat, bebas sekali. Nah, apa kita mau demikian? Tentu tidak. Di sini misalnya di kampus kita, kode etiknya apa? Hal-hal yang dapurnya kampus, dapurnya kita, ya jangan diekspos di luar.
bicarakan dulu di dalam. Itu jangan ke media sosial. Saya waktu di Bahasa Bali kan pernah mengancam bahwa jangan ngomong soal kampus, soal HMJ di luar, saya bilang. Saya sampai tantang ada siapa yang ngomong ke itu, siapa nama senator itu, Eda Karna, silakan. Saya mau hadapi. Sampai pernah begitu. Artinya apa? Kita jangan belum apa-apa sudah ngomong, dan jangan kita mengeritik pemerintah habis-habisan, orang kita nggak tahu apa-apa, saudara-saudara. Itu misalnya ya. Oke. Kritis itu boleh, tetapi ya ditahan sedikit, tetapi harus punya dasar data ya yang kuat. Gitu. Saya kira itu saja. Mungkin ada yang lain lagi, dan sepanjang waktu masih boleh kita berdiskusi. Ya, masih bisa Bapak, dan masih ada beberapa pertanyaan. Semoga sudah terjawab ya, Mas Abdi. Ya. Selanjutnya dari Rika Wibawanti melalui YouTube streaming juga, ingin bertanya kepada Bapak, apakah keberadaan sistem hegemoni dan disrupsi di era 4.0 ini mempengaruhi etika pengguna media sosial dalam menyebarkan suatu pemberitaan? Bagaimana Bapak? Mohon dijawab. Ya, oke. Sebenarnya kan era disrupsi itu tidak khusus kepada jurnalistik ya. Itu adalah sebuah peralatan hidup, revolusi teknologi komunikasi yang tidak spesifik untuk jurnalistik. Tetapi ini bisa dipakai untuk apapun, kenegaraan, EOPIS misalnya kan, kantor administrasi, agama, bencana alam, semuanya. Jadi jurnalistik adalah bagian kecil di dalam era disrupsi. Lalu bagaimana terjadinya era disrupsi, bagaimana terjadinya disrupsi di dalam dunia jurnalistik? Hilangnya kekuasaan print kapitalisme. Maka berubahlah bahwa semuanya warga net bisa menjadi wartawan. Itu. Nah, ketika hal itu terjadi, sebenarnya kita harus tetap menyadari rambu-rambu yang memang tidak ditulis, tapi ditakar hal itu menurut kita sendiri. Ya, saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Semoga bisa diterima jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari IKD Wiradinata, Prodi Pendidikan Seni Rupa Jurusan Seni dan Desain. Bagaimana cara untuk menolak atau mendobrak hegemoni secara halus dan tidak menyebabkan ketersinggungan dari pihak lain atas penolakan atau pendobrakan yang kita lakukan? Mohon pencerahannya, Bapak. Ya, Anda ini kan memegang teknologi yang paling dekat sebenarnya dengan zaman ini. Ini adalah jurusan-jurusan penting yang sangat dekat dengan teknologi, ya, teknologi digital, penyiar, jaringan komputer yang menghubungkan kita. Anak-anak muda seperti Anda itu berpikir moderat namanya. Saya harapkan Anda berpikir ekstrim sedikit. Boleh orang tersinggung dulu, nggak apa-apa. Maaf ya, saya berikan penjelasan di sini dengan sangat sadar. Maka Anda harus, nggak apa-apa, jangan dulu pikirkan cara halusnya, tetapi cobalah dulu, berani dulu melepaskan diri dari hegemoni. Tetapi pertanyaan Anda ini menunjukkan Anda ada kesadaran bahwa Anda mulai menolak apa yang sudah mapan. Ya, caranya adalah Anda menguasai media, maka lakukan pendobrakan kreatif, ya, pendobrakan kreatif terhadap hegemoni dalam bidang ilmu yang Anda miliki. Dan harus Anda tahu, dunia Anda sekarang ini kan dunia tanpa orang tua sebenarnya, ya kan? Kalau dulu Anda adalah bagian dari dunia orang tua Anda. Sekarang di era revolusi 4.0 nggak ada orang tua di situ. Anda sendiri yang punya dunia. Justru orang tua Anda mengintip dari jendela. Mudah-mudahan paham ya dengan ungkapan saya demikian. Yang punya dunia ini kan Anda gitu. Jadi lakukan segala sesuatu untuk diri Anda sendiri secara kreatif. Saya berikan tanda kreatif di situ. Kreatif artinya apa? Tidak gampang memang. Harus melalui proses belajar. Bisa belajar Anda ke orang tua kan? Tapi jangan bilang belajar ke orang tua biar orang tua nggak sombong, curi ilmunya dari jauh, ya kan? Nah, Anda punya teknologi dan orang tua sudah banyak punya ilmu, kreativitasnya tinggi, nggak masuk menembus dunia Anda,
nggak bisa juga gitu loh. Ya kan? Nggak bisa. Jadi orang tua Anda itu walaupun gimana nggak bisa menembus margin atau batas-batas teknologi yang Anda punya, nggak bisa. Akhirnya orang tua Anda mengkritik, masa begitu? Oh, silahkan masuk. Kalau orang tua itu bisa masuk, membawa ilmunya, keterampilannya, kehebatannya ke dunia Anda dengan teknologi, baru lain ceritanya. Ya, jadi lakukan pendobrakan kreatif dan lakukan pendobrakan kreatif untuk menolak hegemoni. Dan sebenarnya hegemoni yang ada ini adalah hegemoni baru kan. Hegemoni akan muncul lagi, misalnya YouTuber yang Deddy Corbuzier menembus 10 juta ya, 10 juta penontonnya kan, satu episodenya. Nah, dapat diamond itu kan, lalu dia dapat katanya satu episode 300 juta. Nah, dia menghegemoni. Ya, bagaimana menolak hegemoninya Deddy Corbuzier? Ya harus bikin acara yang seperti itu. Ada lagi orang yang bisa menghegemoni, orangnya nggak cantik kan, kemudian orang maaf sekali pendek, kemudian dia tuh make up, kok itu jadi penting di sekarang kan, ketemu dengan ini gitu kan, jadi bintang apa klip apa gitu kan. Nah yang itu kan membangun hegemoni sebenarnya, diam-diam membangun hegemoni dan menolak hegemoni yang sudah ada. Cantik sudah nggak lagi cantik dengan versinya yang siapa gitu, cantik itu udah nggak penting, nggak perlu didefinisikan misalnya kan, sudah mendobrak cantik itu, ya kan. Nah, anak-anak DKV itu ya, itu sangat penting Anda menguasai teknologi, kemudian tidak cukup juga dengan teknologi gitu, tetapi harus juga mengisi teknologi dengan dunia Anda. Isinya apa? Cari di lintasan-lintasan sejarah, ya. Oke, tanya orang tua, intip dia apa yang dilakukan, kemudian bahasakan menurut dunia Anda saat ini. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Semoga jawabannya bisa diterima. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Rika melalui YouTube streaming. Izin bertanya Bapak, apa saran yang bisa Bapak berikan kepada penulis muda yang kesulitan dalam mempublikasikan karyanya melalui penerbit? Enggak, ini gampang, enggak usah ya sekarang menulis saja, gunakan, saran saya adalah menulis terus. Setelah Anda menulis terus, gunakan aplikasi yang ada banyak sekali aplikasi menulis, misalnya di ini, kemudian tapi konsisten Anda lakukan, tidak boleh putus, kemudian temukan fokus, tulisan Anda apa. Saya kan kalau di tatkala.com, saya menulis catatan kaki Batu Karu, cerita-cerita kecil 300 kata, tentang kehidupan di sebuah desa di bawah Gunung Batu Karu. Ya, itu. Jadi jangan putus. Kelemahan Anda tidak berhasil membangun brand di kalangan teman-teman Anda. Tadi Pak Dekan bilang kan, bahwa brand saya itu kan jurnalistik. Jadi saya diundang kan, kenapa dosen yang lain diundang untuk jurnalistik? Ya, karena saya punya brand menulis, dibilang profesional. Iya, saya bangga kan. Terus brand saya lagi di media sosial, tahu nggak? Saya penggerak literasi. Maka saya diundang untuk memberikan ceramah literasi. Nah, tolong ini dilakukan, saudara. Bukan hanya setelah Anda punya tulisan banyak, mencari penerbit gampang. Punya uang 3 juta, sudah bisa terbitkan buku. Mungkin BEM ini harus mulai pikirkan, harus juga menerbitkan buku mahasiswa. Ini bisa bentuk kerjasama. Ya, untuk menunjang sistem pemeringkatan prestasi mahasiswa nasional ya. Karena harus ada nanti mahasiswa yang menerbitkan buku. Jadi begitu caranya. Jangan dulu memikirkan bukunya, pikirkan dulu tulisannya. Nulis terus, kemudian posting tulisan Anda jangan di media koran dulu lah, kalau itu agak susah, dan mungkin tidak perlu lagi gitu, di media online. Ya, oke, saya kira itu sedikit. Bisa dilanjut jika masih ada, mudah-mudahan cukup waktu. Ya, masih bisa Bapak. Ya. Ini dari Angga Pratama melalui YouTube streaming. Saya Angga Pratama ingin bertanya, apakah ke depannya hegemoni yang diberikan oleh pihak media cetak seperti koran dan majalah masih dapat bermanfaat, mengingat koran merupakan media yang masih dipakai. Bagaimana Bapak? Nah, nggak bisa, sudah berubah itu. Justru sekarang koran itu yang akan mengubah tampilannya menjadi online. Jadi print capitalism itu cirinya cetak, kertas, dan tinta. Koran berbau tinta, bau cat. Kalau kita baca koran dan tangan bisa hitam. Tetapi digital media dalam zaman sekarang itu nggak tahu kita berupa apa dia. Semuanya cair, semuanya maya, semuanya digital.
Jadi sekarang koran justru masuk ke sana, maka ada Kompas Online, Bali Pos Online. Itu artinya apa? Dia sendiri sudah nggak bisa lagi mempertahankan hegemoninya. Dia ingin masuk dengan hegemoni baru, mungkin hegemoni barunya, tetapi marilah kita semua jangan percaya lagi kepada hegemoni, terima kenyataan yang baik bahwa kita adalah agen, bebaskan diri dari segala hegemoni koran itu. Kita cerdas baca koran, ya. Kita tidak percaya mudah dengan berita di koran, dengan berita di sini begini beritanya, di sini begini, jangan percaya itu. Karena itu yang perlu saya tegas untuk menjawab ini, bahwa print kapitalisme hegemoninya sudah selesai, dan dia mungkin ingin ya membangun hegemoni baru dengan masuk ke media online. Contohnya ketika seorang itu sukses menulis di Wattpad, maka Gramedia, penerbit mayor yang masih menganggap dirinya mayor itu menerbitkan karya itu dengan catatan di sampul bahwa setelah dibaca oleh sekian pernah dimuat di Wattpad atau apa. Itu modelnya. Jadi tidak perlu lagi print kapitalisme ada karena sudah berganti. Coba dibuktikan itu. Orang nggak mungkin generasi orang tua saya aja jarang baca koran cetak. Ya, oke, silakan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sepertinya itu terakhir Bapak ya. Habis? Ya, sudah habis. Waktu untuk saya presentasi sudah habis ya? Sudah Bapak, sudah. Oke. Terima kasih Bapak. Sampaikan terima kasih atas undangan kalian, dan terima kasih khusus kepada yang mengontak saya ya. Maaf sedikit lebih lalu kasar tanda kutip, didik kalian. Saya sampaikan di sini secara terbuka, tetapi itulah sudah saya sampaikan dengan maksimal. Semoga bermanfaat. Selamat berkegiatan. Besok lagi sekali ya. Baik, Ya. saya izin pamit ya dari. Sebentar dulu Bapak. Mohon ditunggu dulu Bapak. Ada sesi foto bersama. Oke. Ya. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada webinar pelatihan jurnalistik kali ini yang membahas mengenai etika jurnalistik dalam media sosial. Sebelum kita tutup sesi ini, kesimpulan dari materi seminar pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Notulen. Untuk Notulen, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini ialah bahwasan jurnalistik berasal dari 500 tahun yang lalu, yakni pada masa kapitalisme cetak atau print kapitalisme. Di mana pada masa ini orang-orang kaya menanamkan modalnya pada mesin percetakan sehingga melahirkan penulis dan juga melahirkan percetakan seperti buku dan juga perpustakaan. Di mana produk cetak yang menjadi kekuasaan dan kehormatan sehingga para penulis dan juga percetakan menjalani hidup yang terhormat dan juga eksklusif. Selanjutnya, hegemoni merupakan salah satu kekuatan yang menguasai diri kita sendiri, di mana kekuatan ini merupakan kekuatan yang baik dan kita sendiri tidak mengalami kerugian dalam menjalaninya. Selanjutnya, jurang kehancuran print kapitalisme datang pada masa 4.0, yakni pada saat perkembangan 4.0. Dunia jurnalistik mulai terdisrupsi, yang artinya dunia jurnalistik dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja melalui media massa yang sudah ada saat ini. Salah satunya kita membuat berita melalui postingan-postingan dari akun media sosial kita seperti YouTube dan juga Instagram, Facebook, dan lainnya. Tentu pada saat membuat berita ataupun postingan yang ada pada Instagram ataupun media lainnya, kita dapat menggunakan kode etik jurnalistik yang tentunya harus diperhatikan dan sangat penting. Di antaranya yaitu kita dapat menggunakan bahasa yang baik, tidak menyinggung, tidak menggunakan bahasa yang kasar, menulis caption atau keterangan di description box
yang jelas mengandung 5W1H. Saat ini, belajar jurnalistik bukan lagi hal yang susah untuk dilakukan karena kita sudah memiliki media sebagai penyampaian berita yang dapat kita manfaatkan. Tentunya dalam memposting berita tersebut, kita harus memperhatikan manfaat apa yang dapat dipetik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Teknologi mengubah cara orang menerima informasi. Jurnalis yang baik tidak menulis hipotesis, melainkan data yang realistis, awas dan kritis namun tak cepat memvonis. Carilah fakta yang aktual dan bukan sekedar berbual. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.